Shalom Bapak Ibu. Iya, terima kasih buat kesempatan pada pagi hari ini, siang hari ini. Soalnya agak gelap jadi seperti pagi. Terima kasih Pak dan saudara-saudara semua, saya diberi kesempatan kembali untuk datang dan untuk kita sama-sama belajar. Kadang-kadang orang anggap begini saudara, pengkhotbah itu dia sudah tahu semua, jadi dia mau mengajar orang lain. Salah itu, keliru. Karena dari pengalaman kehidupan yang dilatih, diajar oleh Tuhan, lalu kita membagikan berkat dari pengalaman dan kita tidak pernah selesai untuk belajar. Tidak pernah selesai untuk dibentuk. Kecuali kita tutup mata masuk rumah Bapa, itu baru selesai. Selama saya dan saudara hidup, mari kita terus belajar, terus bertumbuh seperti anak kecil. Dari dalam kandungan, dia kemudian tumbuh, lahir menjadi bayi, kemudian menjadi anak-anak, menjadi remaja, lalu kemudian menjadi dewasa, dan akhirnya ya seperti kita ini sudah ada yang tua bangka saudara ya. Tua-tua rambut putih, gigi mulai ompong, jalan juga mulai berkurang, tapi tidak berarti saudaraku sekalian, kita lalu kemudian berhenti untuk bertumbuh di dalam Tuhan. Banyak hal yang kita masih terus harus belajar. Orang lain sudah tahu, kita belum. Jadi tidak pernah ada orang menjadi hebat. Tidak pernah ada orang menjadi luar biasa saudara, kecuali Tuhan yang bekerja dalam hidup saya dan saudara. Pada siang hari ini saudara, kita sama-sama mau belajar bagaimana kita bertumbuh menjadi dewasa di dalam Yesus Tuhan. Kita mau baca sama-sama saudaraku sekalian. Ya, kita akan lihat 2 Petrus 1. Ya, mari kita baca. Saya baca ayat 5, saudara baca ayat 6 dan terus kita bergiliran. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan dan kepada kebajikan pengetahuan dan kepada pengetahuan penguasaan, ya, kepada penguasaan diri. Ya, saya baca ayat 7, dan kepada kesalehan kasih akan saudara dan kepada kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Tetapi barang siapa memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik karena ia lupa bahwa dosa-dosa yang dahulu telah dihapuskan. Sama-sama kita baca 1, 2, 3. Dengan demikian kepada kamu dikaruniakan hak penuh memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan juru selamat kita Yesus Kristus. Jadi kalau kita lihat sama-sama saudara, pertumbuhan yang terus kita harus belajar dalam kehidupan ini ada 2 kali disebut dengan pertama bersungguh-sungguh. Jadi jangan main-main dalam ikut Tuhan. Jangan kita pikir kalau ada waktu, ada kesempatan. Jangan juga kita anggap saudara, Tuhan itu hanya karena kita mau perlu atau kita manfaatkan. Karena butuh saya datang, kalau tidak butuh ya sudah saya enggak bisa. Kita enggak bisa seperti itu saudaraku sekalian. Karena sepanjang hidupmu sampai kita masuk pada kekekalan, kita perlu tangan yang luar biasa memimpin saya dan saudara. Sebab itu yang pertama dikatakan, mari bersungguh-sungguh. Seperti juga kalau orang menikah saudara. Perkenalan, pertemuan dengan banyak teman, sahabat, dan pada akhirnya ada satu keputusan yang saya harus ambil. Saya mau dengan pria ini, saya mau dengan wanita ini, dan kita akan masuk dalam perkawinan. Kan begitu saudara. Kita enggak main-main dalam hari ini. Kita bersungguh-sungguh memilih orang ini.
Sehingga di dalam pernikahan ada janji yang mengatakan, apakah engkau mau menerima dia sakit, sehat, kekurangan, kelimpahan. Nah waktu itu kita kadang-kadang sudah pikirannya sudah senang berbunga-bunga, enggak pikir yang lain. Jadi kita ya kan begitu saudaraku sekalian. Tapi ini enggak main-main dalam perkawinan juga. Demikian juga lebih lagi dengan Tuhan. Karena dalam keadaan apapun saudara semua bisa berubah. Tapi Yesus Tuhan tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, selama-lamanya kuasanya, kasihnya, kesembuhannya, pertolongannya tidak pernah berubah. Oleh sebab itu dikatakan saudaraku sekalian, mari kita bersungguh-sungguh. Mari katakan sama-sama dengan saya, 1, 2, 3. Mari kita bersungguh-sungguh. Katakan kiri kanan, pegang istri saudara, suami saudara. Mari kita bersungguh-sungguh. Sama-sama katakan 1, 2, 3. Mari kita bersungguh-sungguh. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Puji Tuhan saudaraku sekalian. Ya, dan untuk bertumbuh menjadi dewasa di dalam Tuhan itu perlu iman. Karena keadaan sulit, keadaan susah, keadaan sakit, keadaan kekurangan saudaraku sekalian. Kadang-kadang tidak bisa diatasi dengan cara kita berpikir, kita kerja keras, kita usahakan. Kita anggap saya sudah lakukan semuanya, pasti berhasil. Belum tentu. Kadang-kadang semua cara kita sudah lakukan, tetapi belum terjadi sesuatu. Kita perlu mujizat. Kita perlu tangan Tuhan turun mengatasi keadaan ini. Dan itu perlu iman. Iman itu sebagai tangan untuk meraih saudara. Kuasa dan kemurahan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Jadi kalau dalam keadaan sulit, kita lalu hilang harapan, kita lalu tidak percaya, kita tidak bisa mencapai, kita tidak bisa melihat kemuliaan, kuasa dan mujizat yang terjadi dalam hidup kita. Makanya ada orang berjalan-jalan lurus begitu saudaraku sekalian. Apapun terjadi dia tidak mau dari yang lain begini saja. Kita perlu iman, minta kepada Tuhan. Supaya saya beriman Tuhan, keadaan begitu sulit, tapi saya percaya pada Tuhan tidak ada yang mustahil. Pada Tuhan selalu ada jalan, selalu ada jalan. Kalau Abraham saja 25 tahun bisa punya anak. Kalau laut Kolsom tertutup rapat kemudian bisa terbelah, itu kan perlu iman saudara. Perlu berkata. Perlu berdiri dan berkata, aku percaya padamu Tuhan. Karena engkau tidak pernah ingkar janji. Karena itu firman. Kecuali saya yang omong saudaraku sekalian. Perlu iman. Dari iman kepada Yesus Kristus dituntun, dipimpin oleh Roh Kudus dalam hidup kita. Makanya kadang-kadang begini saudara. Waktu kita berada pada satu keadaan, kita tidak tahu lagi harus berkata apa. Lalu muncul ayat atau muncul lagu. Dan itu biasanya saudara beri kita kekuatan. Oh saya harus begini, saya harus begitu. Karena ada firman bicara. Tapi kalau kita hanya dengar kata orang, kata hati, kata iblis dalam yang mengintimidasi. Kita tidak bisa lihat saudaraku sekalian maksud Tuhan. Perlu iman. Untuk saya bisa berdiri teguh, bertahan dalam keadaan yang kelihatannya belum ada jalan. Dengan demikian saudara, perlu kita punya kebajikan. Firman tadi mengatakan bertumbuh dari iman kepada kebajikan. Kebajikan itu saudara, satu sikap hati, pikiran, yang mau melakukan sesuatu bukan kata saya, bukan kata orang, tapi perlu kata Tuhan. Bagaimana Tuhan menolong saya untuk ambil satu keputusan. Saya datang ke Australia saudaraku sekalian. Saya baca satu artikel bilang begini. Kalau sudah umur 60-70 tahun, jangan pergi jauh dan jangan pergi sendiri.
Karena begini, yang buruk-buruk saudaraku sekalian. Karena kalau sudah begini nanti begitu dan berakhir dengan game, maksudnya dia begitu saudaraku sekalian. Kan itu bisa mempengaruhi pikiran kita dan hati kita. Apalagi anak saya selalu bilang, mantu terlebih, mama ini bukan anu. Saya jadi ragu-ragu saudaraku sekalian. Jadi kita kan gak bisa ambil keputusan yang pasti dalam hidup ini. Sudah, aduh mama ini gak bisa tenang. Nanti lihat saja bagaimana, pergi atau tidak, kita berdoa dulu. Mereka berdoa buat saya, cucu tumpang tangan, doa buat omanya. Tapi saya juga kan harus berdoa saudara, gak bisa orang lain doakan kita lalu kita tunggu saja. Satu hari, saya pada waktu pikir saya bilang sama Tuhan, Tuhan saya minta ampun, biar saya hamba Tuhan sudah bangka tapi masih takut Tuhan. Apa yang saya harus lakukan saat ini? Beri saya hikmat untuk saya bisa ambil satu keputusan dan hati saya bisa tetap tenang. Tak, seperti pikiran hati saya seperti terbuka saudaraku sekali. Kenapa kau takut? Kalau mati tetap masuk surga, biar di pesawat di mana orang kan bisa saja meninggal saudara. Tidak perlu pergi sendiri atau pergi dengan orang lain. Kalau mau game ya game saja, apa katanya saudaraku sekalian. Jadi saat itu saya pergi. Saya lalu telepon Yapi, mama jadi datang begini. Hah? Bagaimana? Dia karena tidak ada kabar berita saudaraku sekalian. Jadi pada akhirnya saya tuh jadi datang, ya sampai sini ya nggak apa-apa saudara yang masih datang, masih ketemu saudara-saudara. Keadaan sekeliling kita, orang-orang yang ada di sekeliling kita belum tentu bisa memberikan kita hikmat, keputusan yang tepat dalam kita ambil keputusan dalam hidup ini. Oleh sebab itu saudara, perlu hikmat. Hikmat dari Tuhan yang sesuai dengan firman yang akan memimpin perjalanan hidup kita. Untuk apapun yang terjadi kita tetap berkata, Tuhan menyertai saya. Jadi pada waktu diantar oleh anak saya ke bandara saudara, dia punya teman di situ, manajernya Filipina Airlines. Dia sudah cari nih bab. Sudah saya mama masuk saja. Saya bilang, mama ini tunggu. Dia mau titip saya di orang ini saudaraku. Mama ini sudah tua aja, bukan anak-anak lagi kau titip. Iya, supaya sampai pesawat ada yang lihat, dia bilang. Coba saudara, kalau sudah tua kita diatur oleh anak saudaraku sekalian. Kalau dulu mereka masih kecil kita yang atur, pukul pantatnya, jewer telinganya. Kalau sudah tua jadi berbeda saudara. Mereka yang atur kita, jangan makan itu, makan durian satu, enggak boleh dua ya, satu saja. Coba saudara. Nah itu hidup yang kalau kita tidak bisa terima, kita bisa tertekan tuh saudara. Mesti juga tahu diri. Ya memang sudah tua, jadi nggak boleh makan rakus-rakus, nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu. Ya ada betulnya juga saudara. Tapi kadang-kadang orang ada kepinginnya saudaraku. Sehingga ada anak-anak, mantu, cucu yang memperingatkan. Nggak usah tersinggung juga, iya mama tahu. Ya sudah salah, maaf. Kan begitu kan nggak usah ngengkel itu. Ngeyel, menolak. Saya ini sudah tua, kenapa kamu ajar saya? Kan gak bisa begitu saudara ya. Jadi mari saling mendengar. Karena apa saudara? Orang-orang di sekitar kita itu sayang pada kita. Dan kalau kita diperingatkan, kalau kita ditegur, itu berarti mereka sayang kepada kita. Oleh sebab itu saudaraku sekalian, orang tua kalau ditegur anak gak usah tersinggung. Tapi juga anak-anak jangan sampai kurang ajar sama orang tua saudara ya. Lalu seenaknya kita harus tahu batas apa yang harus kita lakukan. Kadang-kadang mungkin saya punya pengalaman saudara. Kebacut itu apa itu? Terlanjur sangat memperhatikan. Lalu berubah menjadi dijaga baik-baik begini. Ya jadi gak nyaman tuh saudaraku sekalian. Nah oleh sebab itu kita perlu punya satu keputusan berhikmat di dalam keinginan dan kehendak Tuhan. Bicara dengan saya berhikmat saudara 1, 2, 3.
Ya, bertumbuh di dalam hikmat. Lalu kemudian yang berikutnya dikatakan bertumbuh di dalam kebajikan, di dalam penguasaan diri. Sebelum kita lihat selanjutnya, kita lihat dulu ayat saudara ya. Ada 2 ayat kita mau belajar dari penguasaan diri. Amsal pasal 16. Ya, Amsal 16 ayat 32. Kok dia enggak keluar-keluar Pak ya? Amsal 16 ayat 32. Iya. Justru gelap. Mesti sabar. Ya. Orang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang sabar, nah sama-sama saudara 1, 2, 3. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Itu penguasaan diri menggambarkan saudaraku sekalian, orang yang sabar dan disebut pahlawan. Orang yang disebut pahlawan berarti dia sudah mengalahkan, dia sudah masuk dalam peperangan-peperangan dan dia sudah menang dari peperangan-peperangan yang dia hadapi. Peperangan yang paling sulit sebetulnya saudara, mengalahkan diri sendiri. Yang sombong, gak mau ditegur, keras hati. Saya sudah bilang dari dulu, saya ini begini. Lah kalau kamu sudah menikah kan bukan lagi kamu sendiri yang harus dilayani. Kamu kan bukan tuan raja. Cukup sudah raja di dalam dunia ini banyak saudara. Tapi dalam rumah tangga jangan ada lagi raja-raja kecil saudaraku. Mari kita belajar menguasai diri. Disebut pahlawan karena dia dikatakan sudah melebihi orang yang merebut kota. Dia bisa mengalahkan kesombongan, keinginan balas dendam begitu kuat. Tapi dia bisa menahan diri dan dia bisa mengampuni. Mungkin orang-orang di sekitar istri atau suami berkata, sabar Pak, ampuni sudah. Kamu gak rasa bagaimana saya sakit hati kecewanya ini. Tapi mau apa saudara? Masa kita pergi ke situ tinju orangnya? Kan gak lucu kalau seperti itu. Apalagi dikatakan kita ini anggota gereja anak Tuhan. Sudah gak pakai anggota gereja-gereja lagi. Kita mau balas dendam. Orang yang menguasai diri, orang yang sudah bisa merebut kota, dia disebut pahlawan. Menguasai diri itu berarti saudara menenangkan hati, mau mengampuni, mau merendahkan diri, mau menerima. Kadang-kadang memang itu sulit sekali, tapi kita perlu pertolongan Tuhan. Tolong saya Tuhan, supaya saya bisa menguasai diri, supaya saya bisa menahan, dan saya bisa lakukan dengan sungguh-sungguh dalam kehidupan ini. Itu dikatakan saudara. Kemudian kita lihat sama-sama Amsal 25 saudara. Ya, sama-sama kita baca 1, 2, 3. Orang yang dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Kenapa banyak usaha roboh temboknya? Karena kadang-kadang kita sudah lanjur omong saudara. Biasanya orang sudah lakukan kemarahan, kata sia-sia, kata-kata yang mungkin menyakitkan orang lain. Baru kita berkata, aduh kenapa saya lakukan itu. Penyesalan itu biasanya datang terakhir saudaraku sekalian. Sebab itu dikatakan orang yang tidak dapat mengendalikan diri. Sebetulnya kotanya sudah roboh.
rumahnya sudah roboh, hubungan suami istri sudah roboh, hubungan dalam pekerjaan sudah roboh, hubungan dalam pelayanan juga roboh sudah saudara. Karena apa? Pada dasarnya karena tidak bisa menguasai diri. Kita begitu sombong sehingga merasa kita bisa semuanya. Dan kita anggap orang lain itu tidak bisa apa-apa. Saudaraku sekalian, dikatakan mari kita belajar menguasai diri. Pegang dada saudara, 1, 2, 3, saya mau menguasai diri. 1, 2, 3, saya mau menguasai diri. Katakan, tolong saya Tuhan dapat menguasai diri. Tolong saya Tuhan. Ya, puji Tuhan. Selanjutnya kita lihat saudaraku sekalian. Dari penguasaan diri disebut saudara pengetahuan. Kita bertumbuh dari kebajikan, kemudian dikatakan penguasaan diri, ini karakter atau sifat dalam kehidupan. Kemudian dikatakan saudara di dalam pengetahuan. Untuk jadi dokter, orang sekolah kedokteran. Untuk jadi pembangun rumah, dia belajar di sekolah untuk jadi insinyur. Untuk mendapat satu titel, orang itu harus belajar saudara. Tetapi untuk berumah tangga, apa ada sekolah saudara? Mendidik anak, belajar untuk jadi suami yang baik, istri yang baik, enggak ada sekolahnya saudaraku sekalian. Sehingga dua orang yang menjadi satu ini datang dengan sifat dan sikap latar belakang berbeda, lalu menjadi satu saudara. Ini banyak tabrakannya dalam kehidupan. Karena apa saudara? Karena tidak saling menyatukan diri dengan rendah hati. Masing-masing berdiri dengan keadaan dan kemauan sendiri. Ini dua orang ini harus masing-masing punya keinginan dan pengetahuan bagaimana saya mau memperbaikinya. Kalau sudah tahu dia tidak suka demikian, kenapa enggak mau mengalah sedikit saudara? Enggak bisa Bu. Dia itu begitu keras kepala, enggak bisa diberitahu. Ya sudah jangan dilawan sementara. Yang waras itu ngalah aja saudaraku sekalian. Supaya kita bisa lihat keadaan ini menjadi baik. Karena kalau lagi marah kita tidak bisa lihat jalan yang baik. Pengetahuan itu perlu saudara. Bagaimana cara hidup sebagai suami istri. Kalau pernah gagal, masa mau gagal lagi saudaraku? Kita belajar dari kegagalan itu. Saya harus belajar dan saya tidak harus lakukan ini. Saya mesti memperbaikinya. Dan dengan rendah hati minta hikmat daripada Tuhan untuk menolong saya. Sehingga pengetahuan saya dalam usaha, pengetahuan saya mendidik anak, pengetahuan saya dalam keluarga, pengetahuan saya dalam pelayanan. Saya mau belajar. Saya perlu pengetahuan untuk belajar dari sesama, dari orang lain, dari bapak ibu atau orang tua atau kakak rohani. Saya dan saudara perlu belajar sama-sama. Sehingga dari pengetahuan itu kita bertumbuh di dalam pengenalan akan Allah. Kemudian dikatakan saudara dari pengetahuan muncullah ketekunan. Ketekunan itu membuat orang jadi sabar sebetulnya. Dari pengetahuan berarti saya harus belajar. Dan dari saya belajar ini saudaraku sekalian tidak langsung bisa terjadi. Perlu saya sabar menanti, menunggu dan belajar merendahkan diri. Belajar juga berpikir saya banyak kesalahan. Saya banyak gagalnya. Dan saya harus belajar memperbaikinya. Enggak usah sombong untuk berkata saudara maafkan saya sudah salah. Kadang-kadang kita mau minta maaf itu sulit sekali saudara. Kita lebih suka bayar uang daripada omong minta maaf. Maafkan saya. Kenapa juga tidak bisa berkata terima kasih. Terima kasih. Engkau sudah begitu baik mendampingi saya bertahun-tahun. Dari hidupmu punya anak 2-3 orang. Terima kasih. Pernahkah saudara berkata pada istri? Pernahkah istri berkata pada suami, makasih Pak, kau melakukan pekerjaan apa saja buat hidup keluarga ini. Mari ingat kebaikan saudaraku.
Sehingga kita bertekun untuk tetap mengasihi, tetap untuk merendahkan diri, mempertahankan yang Tuhan beri ini, merawat dia dengan baik, menjaga dengan baik, seperti memelihara tanaman. Itu dalam hidup pekerjaan, dalam hidup ekonomi, dalam hidup rumah tangga. Ini perlu kita menjadi tekun, terus belajar di dalamnya. Kemudian dikatakan saudara, menjadi saleh. Artinya cara hidup sia-sia. Banyak orang anggap hidup yang lama itu biasa. Sehingga ketika dia terima Yesus, hidup masuk di dalam, sebelum dia berkeluarga, hidup mungkin bebas merdeka. Dan sesudah berkeluarga, orang anggap saudara itu sama saja seperti dulu. Enggak bisa saudara. Kita harus berubah. Kita harus tanggung jawab. Kita harus penuh dengan perhatian. Kita harus tahu, saya harus besarkan anak-anak ini menjadi anak-anak yang penuh tanggung jawab. Lah kalau papa enggak tanggung jawab bagaimana saudara? Kalau mama hanya belanja saja habiskan uang, bagaimana anak ini bisa bertumbuh? Berarti kita sama-sama harus belajar untuk bisa hidup saleh. Melepaskan keinginan-keinginan yang tidak perlu. Membebaskan diri daripada nafsu dan keadaan mau seperti orang lain. Orang lain begini, saya juga harus begitu. Gak bisa saudaraku sekalian. Hidup saleh itu hidup mau menyenangkan Tuhan, mau sungguh-sungguh mempermuliakan Tuhan. Dan kita ingin hidup keluarga kita menjadi contoh dan teladan. Hidup pelayanan kita betul-betul orang bisa melihat bahwa saya bukan saja lakukan di depan orang, tapi tidak ada orang pun saya lakukan yang sama. Selanjutnya dikatakan saudaraku sekalian, kasih akan saudara dan semua orang. Saudaraku sekalian, kadang-kadang lebih mudah pada orang lain, kita hormat, selamat siang, selamat pagi, apa kabar, oh baik sekali. Tapi saudara, kadang-kadang ada munafiknya. Kalau dengan orang lain kita bisa baik sekali. Nah kenapa dalam rumah kita tidak bisa baik? Omong kasar, memerintah, tidak memperhatikan dengan sungguh. Kan gak betul itu, munafik tuh saudara. Saya kapan beri contoh itu, ada baru-baru ini kami didatangi hamba Tuhan saudara, pendeta. Lalu dia bilang begini, satu hari waktu makan bersama, gak tahu persisnya saya lupa, tapi pokoknya dia bentak istrinya, marah istrinya di depan anak-anak. Lalu sesudah selesai itu anaknya datang pada papanya bilang begini, "Pak, saya boleh omong sebentar?" "Oh, boleh." Bilang apa? "Kalau boleh Bapak jangan khotbah lagi ya." "Kenapa?" "Ya Bapak, kalau khotbah orang lain diberkati, tapi Papa bentak-bentak Mama. Kan gak cocok seperti itu. Di depan orang Bapak baik sekali, tapi di rumah lihat Mama sedih sekali. Jadi lebih baik Papa gak khotbah saja sudah, berhenti khotbah." Saudara, dia diam, dia kaget saudara. Iya ya benar juga dia bilang. Jadi dia tidak marah sama anaknya, tapi dia renungkan diri, ya benar. Kenapa sama istri kasar? Kenapa sama istri tidak pernah terima kasih? Padahal dia begitu baik, dia sudah urus rumah tangga, urus keluarga dengan baik. Saya gak pernah terima kasih sama dia. Akhirnya saudara dia renungkan, dia datang pada istrinya, dia berkata, "Saya minta maaf, saya salah banyak sama kamu. Saya terima kasih, banyak sudah dia selesaikan." Dan dia datang pada anaknya dan dia berkata, "Terima kasih, kamu dipakai Tuhan tegur Papa. Kalau enggak bagaimana rumah tangga dan keluarga ini?" Saudaraku sekalian, jangan hanya kita pikir mau menyenangkan orang lain, mengasihi orang lain. Bagaimana dengan keluarga kita masing-masing? Apakah kita masih tetap mengasihi, hormat, segan, dan memberikan yang terbaik satu dengan yang lain, sehingga orang lain lihat hidup kita saudaraku sekalian, mereka kemudian mendapat berkat.
Sehingga orang tidak saja berkata, saya mau seperti Bapak Ibu. Tapi sebetulnya kita juga enggak baik, saudaraku sekalian. Kita terus harus belajar, bertumbuh di dalam pengenalan, bertumbuh dalam sikap, bertumbuh di dalam akhlak ataupun watak, karakter, untuk pada akhirnya kita akan sama seperti Yesus Tuhan. Kita lihat selanjutnya, saudaraku sekalian. Tujuan kita yaitu menjadi serupa dengan Yesus. Lanjut. Kita lihat ayatnya, saudara. Ya, dan untuk kemuliaan Tuhan. Roma 8. Nah, mari kita baca sama-sama, saudara. 1, 2, 3. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukan dari semula, mereka juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakan. Sesuatu itu bisa baik, saudara. Sesuatu itu bisa juga tidak baik. Tetapi semuanya ada tujuan Tuhan. Lewat proses dalam kehidupan saya dan saudara, kita yang dipilih, kita yang dibenarkan, kita yang ditentukan, tidak otomatis jadi seketika seperti itu. Tapi kita terus bertumbuh pelan-pelan, saudaraku sekalian, sampai pada akhirnya menjadi serupa dengan Yesus dan untuk menjadi kemuliaan namanya. Untuk terus bertumbuh seperti Yesus, saudaraku, banyak kali lewat proses panjang dalam hidup ini. Proses yang mungkin kita tidak suka, kita tidak senang, tapi dipaksa, saudaraku sekalian, untuk kita tunduk, untuk kita menerima, untuk kita berkata ini baik buat saya. Kita akan lihat beberapa contoh tokoh, saudaraku sekalian, bagaimana kehidupannya. Kehidupan Esther, saudara sudah tahu, saya cerita saja. Esther itu tidak punya papa mamanya lagi, papa mamanya meninggal. Bisa jadi meninggal dalam peperangan, saudara. Karena mereka orang Israel yang kemudian ditawan, datang dibawa sampai ke Persia. Dia dijaga dan dilindungi, dipelihara oleh pamannya yang namanya Mordekai. Anak wanita ini disebut anak dara, saudara, masih muda, dijaga, dipelihara, dididik, diajar, diberikan tanggung jawab untuk dia beriman, untuk dia tetap lihat dirinya, dia bukan orang Persia, dia orang Israel yang percaya pada Allah Israel. Dan satu waktu, saudara, kemudian dia terpilih menjadi ratu, pengganti Wasti, Wasti yaitu ratu dari Raja Ahasveros yang disingkirkan. Jadi dipilihlah ratu untuk menggantikannya. Kalau saudara baca, sebaiknya baca Esther, saudara. Bisa melihat bahwa untuk menjadi ratu, dia diproses sedemikian rupa dan lain-lain. Pasti banyak wanita di situ, saudara, yang penuh dengan iri hati, penuh dengan begini dan begitu. Sehingga dikatakan, saudaraku sekalian, mereka satu persatu nanti masuk menghadap raja untuk satu malam saja bersama raja. Semua yang menghadap raja terlebih dahulu, atau mereka semua pada waktu itu harus 12 bulan diramu atau dijaga, dimasuk, pokoknya dengan cara bagaimana supaya mereka semua menjadi cantik dan berwangi menuju kepada pertemuan dengan raja. Semua kalau mau menghadap raja, mereka dulu harus pakaian yang bagus, mereka dibawa ke tempat perhiasan yang raja miliki di situ. Ada yang pakai emas begini dan begitu, tergantung di sana, tergantung di sini, saudara.
Dan banyak kali itu semua sudah tidak bisa lagi menghadap raja, masuk ke dalam harem saudara. Tapi firman Tuhan berkata ketika Ester ini dibawa, dia disuruh pilih apa saja sini yang kau mau, ambil saja kau mau. Karena kalau kau keluar dari situ kau tidak bisa lagi ke sini. Kalau orang serakah rakus habislah saudara. Belum sampai raja mungkin dia sudah jatuh karena terlalu banyak emas dan berlian yang dia pakai. Tetapi pada akhirnya Ester berkata, saya enggak mau bawa apa-apa. Tidak dikatakan dalam firman toh saudara. Tapi Tommy Tina yang menulis satu buku dan dia berkata yang dia ambil itu hanya kalung yang ada bintang Daudnya. Cuma itu kan tafsiran saudara. Jadi dia tidak bawa apa-apa menghadap raja. Dia datang begitu saja karena dia tahu dia datang ke situ karena Tuhan yang memimpin. Pada akhirnya dia terpilih menjadi ratu. Saudaraku sekalian, dari anak tanpa ayah menjadi tawanan perang. Keadaan mereka pasti sangat-sangat terbatas di negeri orang. Tapi pada akhirnya dia bisa sampai pada satu tempat, yaitu tempat tertinggi, penuh kemuliaan, kekayaan, kehormatan, semua dia miliki dalam hidup ini. Proses yang dialami oleh Ester saudara, membawa dia sampai puncak. Tapi waktu sampai di puncak, Mordekai berkata, sekarang bangsamu dalam bahaya, mau dibunuh karena Haman. Mordekai tidak mau sembah Haman dan mereka semua harus dibunuh. Minta nyawamu pada raja, nyawa bangsamu pada raja. Tapi Ester berkata, saya enggak bisa pergi. Kalau saya menghadap raja, saya sudah 30 hari tidak dipanggil, saya bisa dibunuh. Dia berkata begitu. Jadi Mordekai berkata pada dia, kalau kau tidak pergi, kau dan keturunan dan bangsamu akan dibunuh. Tapi kalau kau tidak mau juga, pasti ada pertolongan lain untuk bangsa ini. Saudara, kata-kata itu membangkitkan iman daripada Ester, membangunkan kembali. Kalau dia ada sampai di sini, ini semua karena Tuhan. Dia tidak pernah lupa kebaikan Tuhan. Dia sadar saat ini semua Tuhan kerjakan dengan satu tujuan. Keadaan itu tidak baik, keadaan itu baik. Ada tujuan Tuhan lewat proses ini. Supaya dia jadi berkat buat bangsanya. Dia menghadap raja saudara. Sesudah dia minta kepada semua orang Israel di tanah Persia waktu itu. Untuk ambil doa puasa 3 hari 3 malam. Jangan lakukan sesuatu saudara, apalagi hal penting sebelum kita tahu persis apa yang Tuhan mau kita lakukan dalam hidup ini. Jangan hanya doa biasa, ambil doa puasa, rendahkan diri, minta sungguh-sungguh kepada Tuhan. Maka akhirnya Ester sadar, dia menghadap raja dan kemudian dia tidak dibunuh saudara, dia hanya undang raja makan di istananya. Tetapi dengan cara Tuhan. Bagaimana Tuhan melakukan? Bukan dia yang bunuh Haman. Haman yang dibunuh oleh raja dan semua orang yang dekat dengan Haman. Semuanya digantung saudaraku sekalian. Lewat seorang wanita yang tidak jelas asal usulnya. Satu bangsa diselamatkan. Jadi jangan kecil hati saudara. Kalau engkau satu-satunya dalam keluarga. Tuhan perhitungkan saudaraku sekalian. Iman dan kesungguhan hati Ester yang didukung oleh pamannya dan menyelamatkan satu bangsa. Artinya proses dalam hidup ini saudara, kita harus melihat pasti ada rencana Tuhan. Jangan hanya berhenti, kenapa saya alami, kenapa saya tidak sembuh, kenapa saya miskin, kenapa saya kekurangan. Lalu kita cari kambing hitam, karena siapa, karena siapa, karena siapa. Berhenti menyalahkan orang lain. Berhenti juga saudaraku sekalian. Ngomel-ngomel terus dengan keadaan. Marah sana, marah sini. Stop. Cari pimpinan Tuhan. Kalau saya ada salah Tuhan, saya minta ampun. Kalau saya keras kepala,
Saya tidak mau mengalah. Kalau saya sudah banyak salah, sehingga banyak sekali saya alami proses ini. Datang satu persatu katakan, saya minta ampun Tuhan. Ampuni saya. Ampuni saya Tuhan. Kadang-kadang lewat proses orang jadi rendah hati saudara. Lewat proses orang lalu menjadi diam. Lewat proses orang tidak lagi lihat kesalahan orang lain. Lalu dia melihat bahwa dirinya sudah ditolong Tuhan. Akhirnya bangsa itu dibebaskan, diselamatkan. Karena ada seorang wanita saudara yang mau memberikan diri untuk bisa menjadi berkat buat bangsanya. Satu lagi saudara kita lihat Nehemia. Nehemia juga orang, dia dari kalangan bangsawan saudara yang ditawan perang oleh Raja Nebukadnezar ke Babel. Mereka ada 3 orang, Sadra, Mesa, Nehemia saudara, bukan Daniel. Nehemia ini dia jadi penjawat minuman, diangkat jadi penjawat minuman. Jadi kalau minuman raja atau makanan raja mesti ada yang coba dulu. Jadi kalau ada racun yang coba itu mati dulu, begitu saudaraku sekalian. Jadi dia ini orang kepercayaan, mendapat kedudukan yang tinggi, yang sangat dekat dengan raja dan ratu pada waktu itu. Kemudian datanglah berita saudara, kalau tembok Yerusalem roboh, pintu semua terbakar karena apa yang Tuhan kerjakan buat orang Israel, orang Babel kerjakan pada orang Israel pada waktu itu. Jadi pada waktu Nehemia dengar itu saudaraku sekalian, dia lalu ambil doa puasa kurang lebih 1 bulan. Minta pada Tuhan kemurahan, belas kasihan. Kalau saudara baca Nehemia 1, Nehemia 2 saudara, kita bisa melihat bagaimana dia menangis dan mengeluh, minta ampun buat dosa bangsanya. Minta Tuhan buka jalan, apa yang dia harus lakukan. Ketika selesai itu dia menghadap raja. Raja lalu tanya, kenapa mau kamu susah? Apa yang kamu mau sebetulnya? Lalu dia berkata, Tuhan beri saya hikmat untuk bisa melakukan. Kalau kita baca Nehemia saudara, ada kadang-kadang satu kalimat yang berkata, lalu Nehemia berdoa, lalu Nehemia berdoa. Jadi dia mau katakan sesuatu, dia berdoa lebih dulu dalam hati. Lalu dia berkata begini, saya minta izin Tuhan, bangsa saya di dalam kesesakan, tembok mereka hancur, pintu mereka terbakar, jadi musuh dengan gampang sekali mengganggu mereka. Lalu raja berkata, lalu apa yang kamu mau? Saya mau minta izin, saya pergi dulu melihat bangsa saya. Boleh, raja berkata. Lalu kalau boleh saya minta semua peralatan untuk bangun tembok, bangun pintu, semua dari sini. Saudaraku sekalian, itu semua diberikan. Jadi Nehemia pulang seperti pahlawan perang saudara, dengan semua. Kan mesti dijaga itu saudaraku sampai di negeri. Dan dalam tempo 52 hari tembok itu selesai. Karena apa saudara? Ada orang yang tahu diri. Proses dalam kehidupan seseorang membuat orang itu punya belas kasihan saudara. Karena dia juga pernah alami sulit, dia pernah alami miskin, dia pernah alami ditolak, pernah alami dihina. Jadi orang seperti itu bisa peka pada orang lain saudaraku sekalian. Sehingga waktu Nehemia dengar, dia tidak senang dengan sekedar dia duduk pada posisi penting. Dia lalu punya belas kasihan buat saudara-saudaranya. Tolong saya Tuhan, apa yang saya harus lakukan ini. Dan Tuhan berikan dia hikmat. Dia pulang ke Israel saudaraku sekalian, dia bangun tembok, dia atur semuanya. Sehingga pada akhirnya dia kembali lagi jadi juru minuman. Contoh yang ketiga saudaraku sekalian, yaitu Yusuf. Saudara sudah tahu ceritanya, dari sekolah minggu kita sudah dengar. Yusuf cukup punya alasan untuk marah, benci, kecewa. Dia ditangkap dan dijual oleh saudara-saudaranya. Masuk ke dalam sumur, kemudian dia dijual kepada orang Ismail, kemudian
dia dijadikan budak di rumah Potifar. Saudara lihat keadaan yang sulit dia alami seperti ini. Itu keadaan yang sukar saudaraku sekalian buat dia. Tapi Yusuf belajar melihat dalam hidup ini harus ada dua, kita harus belajar lihat dua sisi. Sisi buruk dengan keadaan dan masalah persoalan kita alami. Tapi ada sisi baiknya. Sekalipun kita berada dalam keadaan yang sulit, Tuhan menyertai. Tuhan tetap menyediakan, Tuhan tetap menjaga. Yusuf dikatakan dalam 3 ayat pasal 39 kejadian itu, Tuhan menyertai Yusuf sehingga apa saja yang dia kerjakan selalu berhasil. Ini masih di rumah Potifar saudara, masih jadi budak. Sehingga pada akhirnya Potifar lihat keadaannya, dia diangkat jadi pemimpin di rumah Potifar. Dia tidak pernah pulang ke rumah bapaknya, dia masih tetap di rumah Potifar. Tapi dia melihat Tuhan menyertai dia. Apa yang dikerjakan berhasil. Dia diangkat jadi pemimpin di rumah Potifar. Tante Potifar senang kepada dia saudaraku sekalian. Dia kemudian difitnah. Katakan Yusuf mau memperkosa dia. Padahal dia yang ganggu-ganggu Yusuf saudara. Tanpa pengadilan Yusuf ditangkap masuk ke dalam penjara. Itu kan bisa kecewa berat saudara. Saya enggak salah. Kenapa saya diperlakukan begini? Banyak orang alami yang sama saudara. Ketidakadilan buat orang itu bisa pahit hati dan kecewa berat saudaraku. Karena apa yang dia punya habis semua. Keadaan dia baik tapi dipersalahkan dan diperlakukan tidak adil. Tapi hal yang sama, Yusuf tetap melayani dengan baik di penjara. Dia tetap melakukan semua tugas dengan baik. Sehingga pada akhirnya dia diangkat jadi pemimpin di rumah penjara. Saudaraku sekalian, kita harus lihat hidup ini dua sisi. Jangan pernah lupa kebaikan Tuhan. Banyak orang jahat, banyak orang tidak senang pada kita, iri pada kita. Tapi masih banyak orang baik. Keluargamu sayang pada kamu, orang tuamu memperhatikan. Kenapa hanya lihat ini lalu kita merasa hidup kita jadi racun? Padahal ada orang baik yang masih tetap mendampingi kehidupan saya dan saudara. Dalam kehidupan Yusuf, dia diproses habis-habisan saudaraku sekalian. Sehingga pada akhirnya dia jadi Perdana Menteri. Lalu pada waktu kelimpahan, dia kumpulkan semua kelimpahan yang ada di Mesir, disimpan, dimasukkan satu tempat untuk nanti jaga masa darurat, masa sulit. Mereka sudah punya persediaan. Sehingga dari cara hidup Yusuf ini saudaraku sekalian, kita belajar bagaimana mengelola harta, mengelola keuangan dalam hidup ini. Ada orang kalau punya uang habis beli baju, makan sana, makan sini. Kalau tidak habis dibuang saja sudah. Itu kan gak betul saudaraku. Kenapa boros? Kalau masih ada baju 2 lemari, kenapa terus beli baju? Itu kan pemborosan. Sehingga pada waktu sulit nanti kita kata kenapa gak ada yang tolong? Kita berdoa, kenapa Tuhan tidak tolong? Kan saya sudah melayani, saya kan sudah sungguh-sungguh. Kalau kita bisa lihat Tuhan atau omong muka dengan muka, waktu kau diberkati, kau buang-buang uang, kau hidup sia-sia. Mobil ada ganti mobil baru, buat apa saudara? Hanya karena kesenangan. Jadi pada waktu sulit, gak ada dana darurat, gak ada yang disimpan. Habis semua untuk hal-hal yang tidak baik. Pada saat kelimpahan, Yusuf menabung, Yusuf menyimpan. Sehingga dengan demikian bangsanya terpelihara. Saat seperti itulah saudara, 10 saudaranya datang beli makanan di Mesir. Dia lihat semua ini saudara-saudaranya yang menjual dia, yang masukkan dia ke dalam sumur. Kalau dia penuh kebencian, kemarahan, ditangkap semua, dibunuh, selesai sudah saudaraku sekalian.
Tapi dia mau tahu. Lalu kemudian dia berkata, kamu ini pasti mata-mata mau lihat negaraku supaya kamu datang berperang di sini. Tidak Tuhan, kami semua satu saudara. Mereka ceritalah saudara kebobrokan kehidupannya. Kami ini 12 bersaudara, yang satu sudah mati, satu masih tinggal. Nah kalau begitu supaya saya bilang kamu bukan mata-mata, kalau kamu datang lagi bawa adikmu ya, itu kan adiknya dia saudara Benyamin. Tapi dari situ dia belajar lihat saudara, apakah mereka berubah. Dulu dia karena disayang oleh papanya, mereka jual dia. Saya kalau bayangkan saudara, ini kakak-kakaknya hati mereka sudah membatu saudara. Masukkan dia di sumur, itu jubahnya mereka potong-potong kemudian masukkan ke dalam darah kambing, bawa kepada papanya kalau mengatakan dia sudah dibunuh. Bayangkan saudara. Papanya sudah tua, begitu sulit mengalami ketekanan yang begitu hebat. Sehingga dia sangat sayang kepada adiknya ini. Saudara pikir kalau budak dibeli itu, dia akan jalan baik-baik saja. Tuannya itu, orang Ismail itu duduk di atas kendaraan. Binatangnya, ontanya, ini budak ini ditarik saudaraku, tarik seperti kambing. Apa dia diam saja? Pasti dia menangis. Dia berteriak, kakak tolong saya, kenapa kamu lakukan? Coba saudara bayangkan. Ini kakak-kakak yang 10 dengar adiknya menangis kayak itu. Ditarik sedemikian. Hati mereka itu sudah batu. Gak ada lagi belas kasihan saudaraku sekalian. Kalau saya omong begini kan saudara rasa, aduh kok mentolo itu apa? Kok sampai hati punya saudara seperti itu. Makanya Yusuf berkata, kalau kamu memang punya adik, bawa dia ke sini. Dia mau tahu apa mereka juga menjaga adiknya atau mereka juga punya kebencian yang sama karena papanya lebih sayang, pasti lebih sayang sama Benyamin saudaraku sekalian. Saat makanan sudah habis mereka mesti pulang ke Mesir. Lalu mereka katakan, Pak, kami mau datang tapi mesti bawa Benyamin. Kalau enggak kami tidak bisa pergi. Mereka anggap kami ini mata-mata. Yakub berkata tidak bisa. Kalau kamu bawa dia pasti bapak akan mati sudah. Tapi saudaraku sekalian, Yehuda bilang begini. Padahal dia yang paling keras dulu mau jual adiknya saudara. Pak, kalau saya tidak bawa pulang, bunuh saja 2 anak saya. Akhirnya saudara dengan susah payah Benyamin kemudian pergi ke Mesir. Dia dudukan mereka di meja makan sama-sama. Dia taruh Ruben, Simeon, Lewi, semua saudara ini berurutan. Dan yang paling di sini ini Benyamin. Mereka sudah heran, kenapa dia tahu kita? Ya terang dia tahu dong saudaranya, saudaraku sekalian. Dia kasih perhatian, kasih pada Benyamin lebih daripada saudara-saudaranya. Tapi mereka sudah berubah. Dia masukkan cawan emasnya di dalam karung daripada Benyamin. Kemudian mereka pulang, dikejar saudara. Siapa yang pencuri dia mesti pulang untuk jadi hamba kepada Tuannya. Pada Tuhan mereka berkata begitu. Ketemu di dalam karungnya Benyamin. Semua pulang saudara menangis. Kita sudah salah, mereka omong sudah masing-masing. Kita sudah salah sama adik kita. Dia menangis berteriak, kita tidak pernah memperhatikan. Sekarang adik kita mau diambil lagi. Bagaimana nanti dengan papa? Mereka sudah omong-omong. Yusuf kan pasti tahu omongan mereka saudara. Akhirnya Yusuf berkata begini, proses dalam kehidupan membentuk orang untuk melihat. Ada maksud dan rencana Tuhan. Allah bekerja dalam segala perkara mendatangkan, ya tidak selalu buruk saudara. Waktu mereka sudah berdiri sama-sama di situ, Yusuf lalu berkata, suruh semua orang keluar dari ruangan ini. Kemudian tinggal dia dengan saudara-saudaranya. Lalu dia berkata begini pada mereka, jangan takut. Mari dekat di sini. Saya Yusuf saudaramu yang kamu jual. Coba saudara bayangkan. Itu bisa pingsan yang 10 orang itu saudara.
Ini aku Yusuf saudaramu yang kamu jual. Apa mereka senang saudara? Mati sudah kita ini. Habis sudah kita ini semua. Tapi dia bilang begini, jangan takut. Tuhan bawa saya lebih dahulu datang ke sini untuk memelihara satu bangsa yang besar. Jangan takut. Mari dekat. Tuhan mengutus saya ke sini ada tujuan, yaitu dengan maksud supaya memelihara satu bangsa yang besar. Pulang beritahu pada Papa dan bawa dia, semua bawa ke sini. Karena masih ada 5 tahun lagi masa kelaparan yang terjadi. Maka 70 orang keluarga Yusuf datang ke Mesir, ditaruh di tempat yang paling subur, paling baik, yaitu di Gosen, saudaraku sekalian. Jadi kita melihat sama-sama proses hidup bukan karena kejam, bukan untuk permalukan, bukan untuk membuang kita, bukan untuk menekan dan menyusahkan kita, tapi proses untuk kita belajar beriman, punya kebajikan, dapat menahan diri, dan juga tekun, dan mau hidup saleh. Penuh dengan kasih, dengan satu tujuan untuk kita menjadi serupa dengan Yesus. Supaya lewat hidup saya dan saudara kemuliaannya dinyatakan. Tuhan berkati saudara, puji Tuhan.